Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari lahar Gunung Agung, Karangasem, Bali. Kehidupan beliau sangat keras, penuh dengan perjudian dan miras yang mengakibatkan beliau tumbuh menjadi anak yang nakal dan tidak dianggap oleh masyarakat di sekitarnya. Suatu ketika beliau memutuskan untuk merantau ke Denpasar dan bekerja sebagai karyawan hotel, tepatnya sebagai sopir selama 8 tahun. Disinilah beliau diperkenalkan dengan bisnis Tiens. Setelah beberapa kali diundang dan akhirnya memutuskan untuk datang, beliau mulai terbuka paradigmanya. Akhirnya beliau pun bergabung di bisnis Tiens. Dan karena kegigihannya serta fokus dalam berjuang di bisnis Tiens, akhirnya perjuangannya berbuah manis. Beliau berhasil mendapatkan rewards, yaitu jalan-jalan ke luar negeri dan luxury car. Selain itu, beliau juga bisa memperbaiki tempat suci atau pura dan membangun rumah untuk kedua orang tuanya. Tidak hanya itu saja, beliau pun tidak sukses sendirian karena grupnya juga telah menerima reward dari Tiens, yaitu 7 mobil niaga dan 2 luxury car. Tiada kesuksesan tanpa air mata. Sukses harus dipaksa, sukses harus dikondisikan, dan sukses harus dibudayakan. Sukses berawal dari sebuah informasi yang ditindaklanjuti. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari I. Nyoma Sudiarta. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Mansu, Nyoman Sudiarta. Dan hari ini saya Bapak Ibu akan cerita dan sharing kepada teman-teman semua. Saya terlahir dari suatu desa, itu desa kecil di Pulau Bali, tepatnya di ujung timur. Itu daerah Karangasem, itu sideman. Kalau cari di peta sideman itu nggak ada. Karena daerahnya kecil Bapak Ibu. Terus kurang lebih dari Gunung Agung, itu di lereng Gunung Agung 16 km. Itu radius 16 km, kemarin baru erupsi dan keluarga kami banyak yang mengungsi. Dan itu kondisi di desa kami, di kampung. Ya sangat bersyukur, kami 4 bersaudara, saya anak yang ketiga. Bapak Ibu, saya dilahirkan dan saya tidak ada prestasi. Biasa-biasa di kampung juga orang tua sebagai petani, ibu juga petani. Di sekolah-sekolah yang biasa, dari SD, SMP. Setelah itu mau melanjutkan sekolah SMP, SMA, itu saya nggak dilanjutin Bapak Ibu, karena masalah uang. Orang tua saya tuh kehidupan masih di bawah rata-rata Bapak. Ya katakan sulit, ya sangat sulit. Tapi itu saya nggak sekolah selama 2 tahun. Mau nyari SMA itu 2 tahun saya nggak sekolah. 2 tahun saya nganggur, saya mulai cari pekerja, itu jadi asisten driver, kernet, itu selama 2 tahun. Jadi gelandangan juga iya, jadi petani manjat pohon, itu sehari 25 pohon. Kalau 2 kali sampai 50 pohon itu saya panjat. Demi apa? Sesuap nasi. Dan itu kami benar-benar rasakan perjuangan saya, masa kecil saya tidak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja, bahkan menderita Bapak Ibu. Menderita sekali kondisinya, tapi yang jelas orang tua selalu bertanggung jawab. Akhirnya saya disekolahkan. Lulus SMA, setelah tamat SMA, saya berpikir kalau hanya tinggal di kampung, di Sidemen, nggak mungkin saya bisa berkembang. Kehidupan biasa-biasa aja. Karena apa? Lingkungan saya itu berjudi, minum, rokok, terus ke kafe. Seperti itu aja, itu bertahun-tahun itu masa kecil saya. Makanya rokok itu dari SMP saya udah ngerokok Pak. Dari SMP sudah tahu rokok, minum juga. Akhirnya tamat sekolah, saya hijrah ke Denpasar. Dengan latar belakang ini saya bukan bangga. Ini mumpung sudah lewat, dosa kalau saya nggak ceritakan. Karena latar belakang ini mungkin ibu-ibu berpikir, oh seperti ini aja bapaknya. Iya, karena inilah saya. Saya ngomong apa adanya. Bahwa setelah saya di Denpasar, baru saya mikir, hijrah saya di Denpasar, ini bekerja di tempat seperti ini. Bekerja dan dengan tamatan SMA, tidak punya skill, tidak bisa ngomong bahasa Inggris, tidak bisa ngomong bahasa Jepang. Sedangkan dibutuhkan di tempat ini bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Di sinilah saya belajar. Kerja 24 jam, tidak dapat libur. Di sini nama saya
muncul yang disebut dengan mansu, masa depan suram. Libur nggak dapat, kerja 24 jam. Pacaran nggak pernah, makanya pacaran aja nggak pernah pacaran Pak. Gimana pacaran? Boro-boro malam minggu nggak pernah keluar. Motor juga nggak punya, gaji pas-pasan. Pada saat itu saya dapat gaji dari 15.000, setelah itu 30.000, 45.000, mentok sampai 65.000. Itu tahun 96. Dan di kondisi seperti ini saya bersyukur, belajar saya ngirit, nabung. Karena diajarkan di sana dengan berbekal bahasa Inggris dan bahasa Jepang, saya mulai bisa berinteraksi. Bisa ngobrol dengan tamu, tamunya tur, saya bisa antar, saya dapat komisi. Saya bisa tabung, terus tamu ke airport saya bisa antar, dapat juga upah, saya tabung. Tamu untuk surfing saya antar, dikasih uang Pak. Kalau ngomongin uang pada saat itu lumayan. Karena masa muda saya nggak pernah pacaran, uang nggak pernah keluar. Biasanya pacaran kan butuh uang, betul? Masa muda pacaran minta lagi sama orang tua. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau kondisi saya seperti itu mungkin saya rasakan masa gini hidup-hidup gini-gini aja. Saya udah merasa stres 8 tahun loh di sini, nggak pernah pacaran. Nah suatu ketika di depan tempat kerja saya itu di hotel itu adalah biasa cewek-cewek yang lewat sering itu kan kerjanya di mall, cantik-cantik banget itu. Saya tuh nggak pernah ya, saya tahu diri ya kerja di sini siapa yang mau. Cuman ada cewek itu tertarik Bapak Ibu. Yang dilihat itu ada pelangnya di hotelnya itu ada nomor teleponnya. Nah dihubungilah saya. Terus ditelepon, ya saya kenalan, nggak pernah saya bilang Mansu, nggak pernah Sudiarto. Namanya kenalan Mang Agus, oh keren kan? Mang Agus, begitu ditelepon, Mang Agus ada nggak tuh? Bas kebetulan bos saya yang ngangkat, nggak ada yang namanya Mang Agus di sini itu. Dikira saya nipu, besok ketemu lagi. Akhirnya sering ketemu, dia main ke hotel Pak. Saya udah tahu, kalau nanti saya nikah, mereka mau nggak tidur di sini. Cuman kasurnya segini Pak, tipis. Sama obat nyamuk di pojok tuh Pak. Ini 8 tahun saya di sini. Dan singkat cerita, jodoh tetap ada di tangan Tuhan. Tapi saya yang harus mengambilnya Bapak Ibu. Dan singkat cerita, pacar saya itu saya pacaran, itu pas malam minggu saya punya motor bisa keluar. Terus motornya disewakan sama tamu, terus tamunya tidur, saya bawa motornya keluar Pak. Kita katanya harus kerja cerdas Pak. Uang dapat, motor saya pakai, pacaran bisa. Itu berlanjut beberapa bulan Bapak Ibu. Yang namanya nasib apes, pas tamunya keluar motornya nggak ada. Bos nelpon, Nyoman di mana? Motor disewakan, uang dapat, dipakai lagi motornya. Ya biasa namanya bos marah-marah, ya maaf Pak, saya pulang. Saya terpaksa pulang, habis pacaran langsung pulang Pak. Dengan muka murung, udah minta maaf sama bos. Ya berjalan waktu, akhirnya Bapak Ibu singkat cerita saya nikah. Nikah biaya sendiri. Di kampung pada saat itu nikah ngabisin kurang lebih 25 juta sudah wah. Ada dangdutan seperti itu kan, ada minum-minum. Ya minumnya bukan bir, arak. Tahu arak? Nah itu minuman yang khas dari Karangasem. Arak, itu ada kepanjangannya Bapak. Anak rajin akan kaya. Kalau sudah rajin pasti akan kaya Pak. Makanya saya rajin bekerja, bisa ngumpulin, mulai merasakan kehidupan. Nah pada saat kondisi seperti ini saya sudah nikah, terus saya bingung, masa tidur di mes sama istri? Saya juga bingung, istri masih kerja di mall. Terus setelah itu saya mikir gimana caranya ya? Akhirnya saya mampir sama bos, saya bilang numpang dulu ke rumah bibi, ke rumah paman. Akhirnya saya numpang kurang lebih setahun numpangnya. Dan singkat cerita Bapak Ibu saya mikir, akhirnya saya mulai ngelamar pekerjaan. Saya karena tahu pekerjaan yang saya harus tekuni, saya harus dapat libur, dapat tanggungan kesehatan, terus juga tanggungan untuk keluarga, itu yang saya pikir dan saya dapat waktu yang berkualitas. Dan singkat cerita, akhirnya saya melamar di pekerjaan
itu salah satu hotel yang berbintang 5 dan keterima Bapak Ibu. Dan di sanalah saya mulai keterima nana tangan, bersyukurnya saya keterima di tempat yang paling basah. Ini Bapak Ibu. Kalau di pegawai tempat yang paling basah senang kan? Pasti senang dan saya ini buktikan. Dari jam 7 sampai jam 9 saya main air. Gosok terus ban. Karena kalau ngomongin fasilitas hotel itu harus bersih. Makanya dari bannya, dalamnya itu 2 mobil. Itu kurang lebih 1,5 jam harus bersih Pak. Itu kualitas dan saya harus tunjukkan servis yang terbaik. Nah ketika kondisi seperti ini Bapak Ibu, saya mulai. Dari awal pekerjaan saya ini saya dari nol Pak. Akhirnya dengan saya semangat bekerja, saya loyalitas lagi kerja, nggak pernah hitung-hitungan. Namanya kerja saya selalu on time. Datang lebih awal. Nah disinilah saya dilihat pekerjaan saya itu semakin bagus. Mulai saya dipromosikan. Dari karyawan menjadi level supervisor Pak. Karena di posisi seperti ini saya rasakan sangat luar biasa. Tanggungan kesehatan dapat, servis dapat. Ya kurang lebih 5-6 juta saya dapat per bulan. Itu di luar tambahannya Pak. Itu gaji pokok saya, itu plus servis. Ketika saya ngajak tamu pas ke Ubud, kalau ke Ubud pada saat itu ketika tamunya masuk, belanja 10 juta saya dapat 5 juta Pak. 50%. Segampang gitu nyari duit Pak. Jalan lagi ke Kintamani, makan. Tamunya makan 500, saya dapat berapa? 300 Pak. Gimana saya nggak senang Pak? Sehari saya pernah dapatkan 10 juta. 15 juta pernah saya dapat komisi. Ketika saya dapat komisi 15 juta, 10 juta itu di bawah sadel, 4 juta di dompet, 1 juta buat istri. Ya jangan semuanya. Ya kita kan bagi-bagi rezeki kan. Bagi-bagi rezeki buat istri Bapak Ibu. Nah ketika istri saya, wah senang sekali, oh segini ya, wah lumayan uang 1 juta. Biasanya 50 udah kasih 1 juta, habisin belanja, keren. Gak tahu di dompet 4 juta Pak, di sadel 10 juta. Dan itu kondisi yang nyaman Pak, kondisi nyaman. Ketika saya kondisi nyaman seperti ini, saya rasakan ya hidup ini enak sekali ya. Saya mau tajen, mau sabung ayam, setelah itu main remi. Segala judian saya tahu, rokok minum tahu. Biasanya pas hari Sabtu malam minggu, itu keren Pak, saya pas libur. Dari pagi jam 8 sudah ada yang nyari, ayo berangkat. Berangkatnya kemana? Tempat sabung ayam. Makanya teman-teman saya, kumpulan orang-orang saya itu orang-orang nyaman. Beliau mengatakan, ayo berangkat. Kamu sombong kalau nggak mau berangkat, ayo ngibur dulu sebelum dikubur. Paham kan? Ayo kita ngibur, artinya kita ngibur itu kita ayo mainan dulu sebelum kita dikubur. Ayo kita ngibur sebelum dikubur. Nah itu kondisi seperti ini, saya main di sini Pak. Bawa uang 15 juta, 10 juta. Pas lagi apes, habis. Habis. Besok apa? Nyari lagi. Karena gampang cari duit Pak. Dan kondisi seperti ini mainnya lokal, dari masa kecil itu saya tahu Pak. Ayam itu saya pelihara ayam 26 ekor. Saya lebih sayang ayam daripada istri. Benar. Dulu Bapak. Karena ketika saya masih di hotel, saya telepon. Bu, bukan nanya anak. Ayam sudah makan belum? Iya kan? Saya selalu tanya ayam. Jangan sampai ayam saya itu nggak makan Pak. Ini ayam 1 ekor itu bisa sampai 1,5 juta, 2 juta Pak. Itu import dari Filipina. 1 telur 2 juta Pak, 1 telur 2 juta. Dan ini sambungan ayam yang istilahnya udah internasional. Ini masuk, tiket masuknya itu 150. Anda tiket masuk berapa dari sini? 60 kan? Itu sangat murah Pak. Tiket masuk aja 150, VIP bayarnya lagi 250 Pak. Itu baru masuk tok sudah kalah 400. Ini gila mainnya Pak. Kadang-kadang saya pulang udah bawa ayam, 1 engkel itu satu truk yang kecil itu bawa pulang, bawa 10 ekor. Itu bekalnya sampai 40 juta.
Habis Pak, kalah 5, menang 3, sisa lagi 2, habis. Dan itu kalau begitu habis saya balik ke Denpasar lagi, kerja lagi. Saya tetap ingat kerja. Karena kondisi seperti ini nyaman banget. Tidak ada yang bisa melarang saya. Saya habis itu minum. Dan minumnya ini ya kelas di kampung, begitu taruh bir datang orang semua. Enak Pak, di kampung paling enak. Seperti kita taruh gula, semutnya datang. Begitu satu bir, satu kerat, datang semua Pak. Bas bos semua kan enak kondisinya seperti itu. Kan teman-teman semakin dekat ketika kita punya uang. Dan masa muda saya ini benar-benar saya merasakan enak banget bisnis ini. Enak banget hidup ini gitu loh. Karena orang-orang yang saya sekumpulan ini, kita sudah punya motivasi. Motivasi kita dalam kumpulan seperti ini, semangat Pak. Dan motivasinya muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Ini salah satu semboyan Bapak Ibu. Dan kondisi seperti ini, saya merasa wah banget. Tidak tertandingi. Karena apa? Duit gampang nyari. Begitu keluar sekali tur, dapat uang. Makanya uang jin dimakan setan. Cepat habis Pak, cepat nyarinya, cepat habisnya. Jangan hati-hati naruh uang di bawah sadel Pak. Itu udah sering saya habis Pak. Selain dari habis untuk judi, sering kecurian juga. Karena dengan kondisi nyaman seperti ini, saya dikenalkan salah satu peluang bisnis. Dan saya tidak mengerti namanya bisnis, itu sudah diceritain kurang lebih 6 bulan yang lalu. Tapi saya tidak pernah bilang iya, negatif juga enggak, positif juga enggak. Karena kondisi saya nyaman. Dan nyaman seperti ini enggak mudah. Untuk berubah menjadi yang lebih baik enggak mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, terus terang saya enggak tertarik. Ketika orang nawarkan apapun enggak tertarik. Saya sudah nyaman, sudah bisa, apa-apa saya bisa. Mobil saya ada, rumah ada. Tapi ketika dengan kondisi seperti ini, nggak mungkin saya mau untuk berbisnis. Itu sudah beberapa kali dikenalkan, nggak nyambung Bapak Ibu. Saya tidak negatif, karena saya belum ngerti. Karena dunia kerja di pariwisata, itu menurut saya ukuran saya udah cukup. Dapat servis, dapat gaji, terus untuk libur, terus ada cuti. Menurut saya sudah cukup lah. Nggak mungkin saya cari bisnis-bisnis yang lain, karena di Bali itu pariwisatanya tuh lagi bagus. Sekarang lagi bagus-bagusnya pariwisata, tapi pada saat itu terjadi bom Bali 1, bom Bali 2. Dan saya berpikir, saya pernah juga mengalami istilahnya diliburkan, itu setengah bulan kerja. Dan saya berpikir, gimana kalau terjadi sesuatu? Ya seperti bom Bali 1, bom Bali 2 itu benar-benar dampaknya tuh luas. Bahkan sampai nggak kerja Bapak Ibu. Dan itu kondisinya. Tapi pada saat saya merasakan seperti ini, saya nggak pernah mikir. Nah ketika saya nyaman, saya dikenalkan namanya bisnis. Itu yang kenalkan adalah teman kerja, dia sebagai anak buah saya Bapak Ibu. Nah ini anak buah saya yang mengenalkan, nah ini ketika dikenalkan saya nggak pernah ngubris. Saya nggak pernah ngubris. Saya tahu mereka bukan pebisnis. Saya tahu mereka tipenya itu pemalas. Nggak senang kerja keras. Tapi ketika nyelasin bisnis dia sih, kok mereka hebat sekali ya. Bulat ketemu bulat. Itu 3 bulan berturut-turut terus saya dicari. Karena kebetulan satu departemen. Mereka dulu sebagai security, saya sebagai driver. Nah singkat cerita, mereka juga ikut di driver. Karena posisi saya itu, saya bisa ngangkat mereka dari security jadi driver. Dan posisi mereka sama-sama seperti saya. Nah kondisi seperti itu, saya diundang. Itu 4 kali diundang, itu selalu saya dikasih tiket. Dan kebetulan tiket itu selalu dititip sama ibu, istri saya. Ketika datang ada vision seminar, diundang lagi taruh, saya nggak datang. Yang kedua diundang lagi taruh, nggak datang. Yang ketiga ditaruh lagi, saya nggak datang. Yang keempat, dititipin lagi. Terus di tempat kerja mengatakan, Pak Mansu, nanti datang pertemuan ya. Nggak janji Pak, saya lagi sibuk. Jam 3 keluar, setelah itu saya ganti baju, langsung sabung ayam.
judi. Saya lebih fokus ke judi daripada ke bisnis. Nah setelah itu, pada saat itu saya mulai apes, pas saya kalah, berpikir daripada saya diam di rumah, saya lihat ada tiket. Pada saat itu ada Grand OP, diadakan ya kurang lebih 15 menit lah dari rumah, dekat. Saya datang ke sana dan saya lihat pertemuannya tuh luar biasa Pak. Musiknya bom, 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 bom. Kok musik kayak musik kemarin ini ya? Pokoknya musiknya itu, saya lihat itu kan begitu saya duduk, datang pakai celana panjang Pak. Baju kemeja tapi kebuka. Ini sampai sini aja kancingnya cuma 2. Begitu dilihat sama pengundang saya, semangat sekali. Karena ngundang 5, cuma datang 1. Saya. Begitu duduk, pintar sekali pengundang saya Pak. Saya dipersilakan di depan, Pak silakan Pak. Dia yang di belakang saya. Kan nggak mungkin saya bisa kabur kan? Udah diawasi terus Pak. Jangan-jangan Pak Mansur kabur ya? Begitu pertengahan mulai di acara tersebut, tepuk tangannya saya lihat pantat semua kan. Kan tangannya kan gini. Saya lipat tangan Pak, jaim. Orang gila semua ini nggak punya kerjaan. Ceduk gitu musiknya. Berdiri lagi, tepuk tangan, duduk lagi kan. Saya lihat kanan kiri saya kok semangat, kiri saya semangat, di belakang saya semangat. Upline saya, di dekat telinga saya. Itu aja. Tangan dari gini Pak. Karena semua semangat mulai turun. Setelah itu mulai lagi semangat lagi. Saya ikut Pak. Sampai gini kan. Jangan tepuk tangan di sini Pak. Salah itu yang nyemangati yang di bawah. Tepuk tangan yang di sini. Tepuk tangan itu yang benar di dada. Di dada itu kan dekat dengan jantung kan. Sama hati, sama paru-paru. Harus gini Pak. Jangan gini. Yang di bawah semangat gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tapi yang hati Anda semangat, paru Anda semangat, jantung Anda semangat, itu akan menghasilkan. Nah singkat cerita Bapak Ibu, pembicaranya di akhir mengatakan saya cuma klik satu kata dari pembicara itu. Saya sudah tertarik dari awal sampai terakhirnya itu saya cuma klik pembicaranya mengatakan satu hal. Hidup ini bukan untuk hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini saja. Bagaimana kalau terjadi sesuatu terhadap diri saya? Siapa yang menafkahi keluarga saya? Ini masuk. Saya baru berpikir, karena tahun 2001-2002 itu terjadi bom. Saya tidak mau mengulangi hal seperti itu lagi. Ketika saya sakit, ketika saya di PHK, diberhentikan dari pekerjaan, siapa yang menghidupi keluarga saya? Itu baru saya berpikir Bapak Ibu. Karena para pengundang saya itu ternyata peduli dengan masa depan saya. Begitu selesai acara, biasa dikumpulin. Pak Mansur kumpul-kumpul dulu sini sebentar. Setelah itu ditanya, Pak Mansur apa yang menarik? Enggak ada. Cuek Pak. Saya terus terang ini yang menarik. Yang klik bikin ini ya. Tapi begitu ditanya, Pak Mansur gimana? Ada yang menarik? Enggak ada Pak. Masa sedikit enggak ada? Cuman ada Pak musiknya gitu. Saya kan senang musik Pak. Jeduk gitu aja. Setelah itu besok biasa, lusa biasa. Sebulan Bapak Ibu. Enggak di follow up. Sebenarnya saya kepingin join tapi enggak di follow up Bapak. Setelah itu diundang lagi pertemuan, diundang lagi ke pertemuan. Saya juga nggak fokus. Nah setelah itu karena pas lagi ada acara penting, saya diundang lagi datang ke pertemuan. Itu pembicaranya Pak Louis. Ternyata Pak, saya data yang kedua, saya katakan sombong sekali anak itu. Iya Pak. Karena apa? Omongannya bom, mengedukan. Saya orang negatif Pak. Pangkat 2000 lagi. Terus dia ngomongin mobil mewah, rumah mewah, ke luar negeri. Saya puluhan tahun bekerja nggak mungkin dapat keluar negeri Pak. 16 tahun saya di pariwisata nggak pernah dapat keluar negeri. Tapi kok dari sini katanya dapat keluar negeri. Nah sedikit menarik Bapak Ibu. Nah di akhir cerita Pak Louis mengatakan kalau Anda tidak join hari ini nyesal seumur hidup. Gitu siapa? Saya harus join Pak.
Saya harus join. Pak Mansur gimana? Oh join Pak. Bintang apa? 1. Bersyukur Pak, upline saya join itu. Upline sponsor pertama adalah saya Pak. Sponsor istilahnya downline saya pertama adalah saya. Nurut banget Pak. Nah akhirnya Bapak Ibu saya bergabung. Siapa yang mengenalkan bisnis ini kepada saya? Tepuk tangan buat sponsor aktif saya. Buat Bapak Wayan Kembarena. Silver Lion Indonesia, beliau sangat luar biasa, sangat humble sekali, rendah hati. Beliau selalu mengatakan Pak Mansur pasti bisa. Santai sekali Bapak Ibu, tenang, damai. Gimana Pak? Bisa nggak? Oh Pak Mansur pasti bisa. Dorongannya cuma gitu. Supportnya cuma gitu aja. Suatu ketika, setelah saya bintang 1, itu lama banget Pak. Di follow up lagi. Nah karena posisi saya di hotel, itu saya sebagai supervisor, beliau sebagai anak buah saya. Mereka itu sungkan-sungkan ngasih tahu. Pada saat ketemu di kantin, Pak Mansur, bisa nggak pinjam kartunya, saya mau belanja. Saya berpikir Bapak Ibu, sedangkan dari segi penghasilan, saya lebih besar daripada beliau. Dan saya berpikir, saya pulang, akhirnya saya ke stokis sendiri, belanja 720.000. Itu pada saat itu bintang 2. Saya gabung dan belanja, dan pakai produk buat orang tua saya. Orang tua saya sakit infeksi paru-paru dan kencing manis, saya berikanlah produknya. Dosisnya saya tidak tahu. Kalsium pagi 1, sore 1. Citosan 3x3, mungkon 3x3. Setelah itu 1 hari orang tua saya gini. Panas Pak. Langsung keluar keringat dingin, hampir pingsan, masuk rumah sakit. Dan ternyata Bapak Ibu, saya takut nggak berani pulang Pak. Gara-gara orang tua saya masuk rumah sakit. Itu orang tua saya, ibu saya itu sakit. Baru pulang dari rumah sakit, setelah itu kasih produk TNC, tambah parah Bapak Ibu. Itu sampai keluar keringat kejang-kejang masuk rumah sakit Pak. Saya nggak berani pulang, produk mau dibuang. Saya telepon sponsor saya, upline saya. Pak, ibu saya sekarat masuk rumah sakit, gimana nih Pak? Masa gitu, dia tidak tahu Pak. Saya juga harus pulang. Saya antar mereka pulang berdua, saya di belakang Pak. Pak Mansur udah pulang? Belum. Dijelasinlah dia. 30 menit pertama nggak digubris. Setelah itu 1 jam kemudian baru bapak saya manggut-manggut. Oh gitu, dijelasin lah. Ternyata produk yang dikasih itu dosisnya terlalu tinggi dan itu ada reaksi pembalikan. Ketika reaksi pembalikan itu tubuhnya beliau tidak kuat menerima kondisi seperti itu, akhirnya kolap lagi. Dan pulang dari rumah sakit dijelasin kembali dosisnya diturunkan. Kalsiumnya 0,5x1. Munkodnya 2x2, citosan 2x2. Selang 1 minggu kemudian, orang tua saya mulai membaik Bapak Ibu. Mulai membaik, 2 minggu kemudian tambah bagus, tubuhnya tambah seger, pokoknya mulai makan makin lahap, tidur juga makin nyenyak, saya makin senang. Sebulan kemudian, orang tua saya, ibu saya sehat walafiat, itu berkat produk TNC. Itu awalnya saya serius dan saya tekuni bisnis ini itu karena produk Bapak Ibu. Dan singkat cerita Bapak Ibu, ibu saya sudah sembuh dan saya menemui lagi upline saya. Gimana Pak Mansur? Sudah bintang 3? Belum Pak, tar lagi. Saya selalu percaya diri, tar lagi itu. Saya masih banyak urusan, saya masih fokus ke judi. Kalau saya waktu itu bintang 3 bisa Pak, gampang. Tapi saya selalu tar dulu. Ketika ibu saya nelpon, Pak, Man, produknya habis, oh saya baru beli. Tambah lagi, akhirnya saya jadi bintang 3. Pada saat itu sekarang jadi silver lah kurang lebih. Dan mulailah saya di follow up, saya diajak lagi ke pertemuan. Dan upline saya mengatakan, Pak Man, nggak cocok kita terus kerja gini aja. Kok gitu Pak? Ini kan lagi enak, kita tamu rame. Enggak Pak, kita harus punya bisnis sendiri. Nggak cukup mengandalkan gaji gitu loh. Kok gitu Pak? Iya kita harus punya sampingan gitu. Oh ya, oke Pak, siap. Pokoknya apapun yang disampaikan sama sponsor saya percaya sekali Pak. Saya nggak pernah neko-neko. Apapun dikasih tahu, ya siap Pak. Home meeting Pak Mansur, siap Pak. Karena di tempat kerja, saya sebagai supervisor, saya punya otoritas.
Pak Kembar drop tamu, iya Pak. Pak Kembar jemput tamu di airport, iya Pak. Pak Kembar tur, iya Pak. Tapi setelah di bisnis ini kebalik Pak. Saya dulunya sebagai supervisor, sebagai atasannya, di bisnis CNC saya sebagai anak buahnya Bapak Ibu. Mereka jadi upline saya. Tapi di tempat kerja, mereka sebagai bawahan saya. Lebih enak saya ngatur tempat kerja daripada di TNC Pak. Karena di TNC saya yang diatur Pak. Pak Mansur harus home meeting Pak. Siap. Gimana produknya sudah ke bawah sana Pak? Siap Pak. Gak pernah saya katakan, siap selalu. Tapi di tempat kerja, Pak Kembar, tolong antar kamu sana. Ya siap Pak, siap. Itu antara pokoknya seperti pedang bermata dua lah. Itu satu sisi kena, satu sisi juga kena sama-sama. Mereka butuh saya butuh mereka. Nah singkat cerita Bapak Ibu. Nah dengan semangat seperti itu Pak Kembar mengatakan harus punya bisnis sendiri, tidak boleh ngalalkan gaji. Saya semangat untuk berjuang Bapak Ibu. Dan perjuangan ini membuahkan hasil Bapak Ibu. Saya berpikir dengan kata-kata seperti ini saya harus berjuang lagi. Betul, saya tidak bisa cukup mengandalkan gaji. Saya sebenarnya gaji saya menurut saya ukurannya udah cukup. 5-6 juta itu ya hidup sekeluarga masih cukup sekali. Nah dengan kondisi seperti itu yang disampaikan sama Pak Kembar, mulai saya kebuka lagi Bapak Ibu. Saya harus mulai bekerja. Terus saya berpikir siapa saya ajak? Siapa saya ajak? Saya berpikir saya punya kalangan pejudi, nggak mungkin saya cari pegawai Pak. Iya kan? Saya kalangan pejudi yang cari bandar bola adil ya Pak. Bandar bola adil pasti punya duit nggak? Pasti. Dia senang rokok, senang minum. Keren Pak pendekatannya. Saya masang dulu, teng. Begitu saya kalah, saya sini dulu Pak. Ada bisnis bagus. Hebat sekarang kamu jamin bisnis. Begitu saya ngobrol, ternyata ibunya sakit juga. Saya jelasin, ibu saya sembuh dari produk ini, dan saya jelasin ke ibunya, dan ibunya pakai produk juga. Sembuh itu dari asam urat dan sakit pinggangnya. Itu beliau langsung menjadi bintang 3 seorang bandar bola hadil Pak. Ini saya cari bandarnya. Ingat kata-kata ini Pak, sebelum masang, tidak kelihatan, tidak dibayar. Anda lihat di bola hadil itu? Berarti kalau Anda tidak presentasi, tidak dapat bonus. Presentasi itu penting. Kalau Anda rajin ke pertemuan, sudah pasti Anda ujung-ujungnya pasti ngomongin sukses Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu dengan semangat, saya dengan ketemu dengan satu downline saya yang begitu antusias sekali. Mereka punya bisnis yang besar juga, antusias dan mempengaruhi teman-teman penjudi. Itu yang dicari itu bos-bos besar Bapak Ibu. Pada saat itu gampang sekali ngomongin bintang 3. Kumpulin sekali bintang 3 bisa 4 orang. Siapa yang mau di atas, per 10 orang gabung itu bintang 3 semua Pak. Kalau 2 juta kali 10, 20 juta Pak, itu sehari bisa dapat. Ini luar biasa yang saya dapat. Nah, dengan semangat seperti ini mulai saya benar-benar saya menggelora, saya dengan separuh waktu saya kerjakan bisnis TNC ini. Pagi saya kerja, sore saya jalankan bisnis. Terus sore saya kerja, paginya saya keluar. Selalu itu, flip-flop Bapak Ibu. Kadang-kadang tetap juga kejudian, tetap masih. Karena apa? Hiburan. Saya tetap cari kesenangan Bapak Ibu. Nah, akhirnya dengan perjuangan ini Bapak Ibu, pulang kerja, saya ditelepon sama downline saya, Pak bisa bantu home meeting enggak Pak? Pulang kerja saya jam 3, sampai di rumah jam setengah 4, mandi, setelah itu berangkat Pak, setengah 5. Dan saya berpikir, pada saat itu saya sudah bintang 4, mau ke 5, diundang ke home meeting. Dan saya berpikir Pak, saya masih bawa flip chart di belakang, terus perjalanan kurang lebih 1,5 jam, saya mikir di jalan ini benar nggak bisnis? Saya udah capek kerja. Dari pagi saya kerja kok sekarang mau saya jalankan bisnis ini, benar nggak bisnisnya ini? Benar saya sambil meneteskan air mata Bapak Ibu. Karena apa? Penghasilan saya belum lihat, belum saya dapat bonus besar. Timbang saya di tempat kerja. Tempat kerja saya sudah dapat jutaan. Tapi di bisnis ini saya baru dapatkan 200.000, 300.000. Berpikir Bapak Ibu, benar nggak bisnis ini? Tapi begitu terus saya dimotivasi, terus saya di follow up. Akhirnya dengan perjuangan itu saya lakukan home meeting Bapak Ibu. Dan home meeting ini cek kesehatan seperti sedia kala lah.
yang Anda teman-teman lakukan, mungkin yang masih muda-muda itu sekarang lagi online, COD, kami lakukan offline seperti ini. Kami langsung ketemu dengan orang-orang yang sakit, masyarakat yang membutuhkan, kami selalu bisa berinteraksi, selalu bisa memberikan penjelasan di home meeting. Nah, di sanalah kami mulai ketemu, bahwa ada yang nggak punya uang, tapi mereka butuh produk. Di satu sisi kita mau ngasih, tapi kalau nggak dibayar gimana? Selalu kita berpikir juga Pak, karena keterbatasan dari produk. Nah, ketika orang-orang yang saya ajak ini komitmen, mereka selalu mengatakan, ayo kita sama-sama cari ke daerah-daerah itu, ada daerah pelosok-pelosok, kampung-kampung itu, ternyata mereka lebih tertarik ke produk Bapak Ibu. Makanya sudah banyak terbantu yang dari kencing manis, yang sudah borok, saya bantu bersihin dulu, terus setelah itu taburin dengan citosan, itu beberapa kemudian mulai kering, dan sampai sembuh Bapak Ibu. Dan itu yang kami lakukan. Bahwa dengan ketulusan saya terus berbagi kepada saudara-saudara kami yang ada di kampung-kampung itu. Bahkan kita memiliki servis ataupun memiliki benar-benar ketulusan hati membantu masyarakat. Kami tidak pernah berharap hasil di awal Bapak Ibu. Kami dengan tulus melakukan. Karena kalau mereka sembuh, saya sudah merasa bangga sekali bahwa produk TNC ini sangat luar biasa bisa membantu masyarakat. Dari kesembuhan itulah saya berbekal tambah semangat, tambah yakin, tentunya bisnis saya mulai bertumbuh, berkembang Bapak Ibu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, dari bintang 5 itu, saya mulai berpikir, bahwa kalau bisnis saya terus seperti ini aja, gimana nanti kalau sudah besar? Apakah terus saya bekerja atau saya pensiun Bapak Ibu? Nah pada saat saya bintang 5, itu kawan saya Pak Nyoman Budiado, itu teman dekat saya. Dan saya tidak tahu pada saat mereka gabung, saya digabungin juga. Pada saat saya bintang 5, Pak Budiado masih bintang 4. Begitu Pak Budiado itu maju ke depan, dia kencing-kencing Pak. Dia trauma kencing-kencing, setelah itu nggak pertemuan lagi. Nggak hadir ke pertemuan, kalau pertemuan yang maju-maju ke depan saya nggak mau. Akhirnya Pak Budiado sudah gantung jas, nggak mau pertemuan lagi. Dicarilah saya sama sponsor saya Pak Kembar. Pak Mansu, yuk cari Pak Budiado yuk. Oh siap. Saya pikir Pak Budiado itu downline saya Pak. Saya semangat Pak. Pak Budiado ayo pasti bisa. Ada saya. Kemana ada saya? Saya jemput Pak. Jemput. Semangat Pak. Pak Budiado naik bintang 5. Saya masih bintang 5, sama-sama bintang 5. Begitu saya cek di TMS, itu TMS bukan seperti sekarang. Sebulan baru kelihatan. Begitu saya nanya, Pak Budiado kok nggak ada di list saya? Pak Budiado kan bukan downline-nya Pak Mansur. Oh gitu ya. Ternyata Pak Budiado itu bukan downline saya Pak. Itu crossline saya. Saya harus kerja ikhlas Pak. Saya katakan cuma, oh gitu ya Pak. Oh ya nggak apa-apa, ayo Mansur. Pak Budiado maju kita sama-sama, kita sukses. Upline saya, salib saya. Sponsor saya itu sama Pak Budiado, saya kini berdua, bertiga Pak. Pak Mansur, Pak Budiado, salib saya. Ketika saya bintang 5, upline saya bintang 6. Ketika saya bintang 6, upline saya bintang 7 Pak. Enggak pernah bisa kesalib. Pak Budiado bintang 6, Pak Kembar bintang 7. Nah pada saat beliau bintang 7, beliau resign Pak dari pekerjaan. Saya juga bingung. Mendadak sekali tidak ada konfirmasi, beliau pensiun, sudah mengatakan saya sudah bosan kerja. Pada saat bonus yang ketiga, udah bintang 7, saya dipanggil Pak. Di depan tempat kerja itu ada BCA. Pak Mansur tolong antar saya sebagai sapamnya. Saya mau ikut Pak. Dan nomor PIN-nya saya tahu. Begitu klik semua, ya Tuhan. Bener nggak? Coba tarik 2 juta. Ya Tuhan ini bisnis nggak main-main ini. Pak Mansur butuh? Weh enggak Pak, saya jaim, saya dapat juga Pak. Ya walaupun dapat 3 juta gitu loh. Ya kan tetap, ya enggak Pak, pakai aja dulu. Nah akhirnya Bapak Ibu dengan seperti itu, saya semangat Pak. Karena di tempat kerja, yang masalah yang saya lewati Bapak Ibu, tempatnya luar biasa Pak. Saya pernah masalah saya sampai ke JM Pak, ke General Manager. Dilarang berbisnis di hotel. Saya nggak pernah ngomongin bisnis Pak. Tapi begitu teman-teman saya datang, saya di kantin Pak. Begitu saya datang, gubar semua Pak. Seolah-olah saya kayak bawa virus gitu loh. Saya kantin besok.
yang batuk di pojok Pak. Saya jalan kan berdua sama Pak Kembar, bos TNC lewat, Mooncode kasih gitu. Kalau dulu kan Cordyceps kasih Cordyceps. Sekarang kan Mooncode kasih Mooncode gitu. Ya Tuhan, saya nggak ada ngomong TNC kok mereka sirik ya. Dalam hati saya lulus dada, ya Tuhan, semoga nggak lama seperti ini ya. Saya kuping udah panas Pak, hati juga panas. Setelah itu sebulan kemudian Pak Kembar resign. Saya semenjak itu Pak, saya tidak ngomongin TNC lagi di hotel Pak. Karena Pak Kembar itu bukti sukses saya. Setelah pensiun ganti mobil Pak, keren. Bener ini bisnis, 6 bulan saya menganalisa Pak. Karena belum begitu percaya juga. Karena apa? Lihat Pak Kembar setelah itu ganti mobil lagi Pak. Mobilnya sudah 2 ganti lagi Pak. Pokoknya mobil sama motor dikumpulin sama mereka. Gila, ini bisnis main-main ini, beneran ini. Siap saya berjuang. Ketika saya sudah mulai Bapak Ibu, jadi bintang 7, para teman-teman saya di hotel, setiap minta libur gampang sama saya. Oke, besok libur Pak ya, silakan. Saya belajar membina hubungan Pak. Apa yang diminta mau PA, pulang awal, silakan. Saya yang posting. Pak, saya besok nggak bisa masuk Pak. Nggak apa-apa, saya yang backup. Semua teman-teman saya selama 6 bulan itu dekat sekali sama saya. Begitu saya bintang 7 Pak, saya akan buktikan kata mereka. Manajer saya ngomong, kapan Pak Mansur dapat mobil, saya jadi supirnya. Di kantin ngomong itu Pak. Saya masih belum ada apa-apa Pak, belum ada bukti. Tapi begitu saya bintang 7 Pak, saya buktikan, saya bisa pensiun, dan saya keluar dari hotel, dan itu 6 bulan saya ditolak. Ngajuin resign ditolak, ngajuin resign ditolak. Terakhir saya dikata-katai, Pak Mansur hati-hati lo dengan multi level marketing. Banyak yang tipu menipu di luaran. Banyak lo yang gagal, mereka tidak tahu bonus saya berapa. Karena di posisi saya supervisor nggak gampang Bapak Ibu langsung ngangkat staf, nggak bisa. Karena itu butuh proses Pak. Saya membawahi 15 karyawan, itu orang-orang tua semua. Dan sikap mereka, minta ampun deh Bapak Ibu. Bener. Karena kakunya luar biasa, marah setiap hari Pak. Makanya mukanya cepat tua Pak. Hati-hati ya kalau yang sering marah-marah Pak. Ibu-ibu juga harus banyak tersenyum. Jangan sering marah Pak. Karena teman saya dikit-dikit marah Pak. Nggak puas marah. Gini aja pekerjaannya saya dikasih yang jelek-jelek aja. Tamunya nggak ada tipnya. Dia nulis komen Pak seperti itu. Saya sebagai supervisor selalu saya makan hati kerja Pak. Tapi saya katakan suatu saat nanti kalau saya sudah bintang 7 saya akan pensiun. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Ketika saya sudah bintang 7 ngajuin yang terakhir Pak. Kalau Bapak nggak terima saya mau resign. Saya akan tunjukkan Pak besok saya nggak masuk lagi. Dan dipanggil, dinasehati. Pak gini aja. Saya sudah fokus dan saya ini komitmen. Saya jalankan TNC. Saya nggak ngomong berapa penghasilan saya. Besok saya berhenti Pak. Tolong tanda tangan ini. Dengan berat hati Bapak Ibu ditandatangani. Cuman sertifikat. Tanda tangan aja saya tidak dapat sepeser pun dari hotel Pak. Sepeser pun saya tidak dibayar. Selama 8 tahun jasa saya nggak ada dibayar. Itu pensiunan nggak dapat. Tapi saya katakan terima kasih Tuhan. Saya ditemukan bisnis TNC yang luar biasa. Dan saya memiliki waktu yang luar biasa kebebasan Bapak Ibu. Dulu saya bintang 3, bintang 4, bintang 5, enggak dianggap. Ketika saya resign Bapak Ibu, manajer baru turun semua, teman-teman baru turun semua Pak. Ternyata Pak Mansur beneran pensiun. Iyalah. Gimana Pak Mansur? Bisnis, gak usah ngomongin bisnis, kamu fokus kerja aja lah. Iya kan? Kalau memang join, kenapa nggak dari dulu join? 400 lu karyawan. Yang join cuma 5, yang pensiun cuma 2. Yang sisanya, begitu saya ketemu Pak Mansur gimana bisnis? Enggak usah ngomongin bisnis, kamu fokus kerja kan tamu rame kan. Servis berapa? 3 juta. Saya cari seminggu itu Pak. Kan gaji 3 juta yang mereka dapatkan itu kalau di TNC kan seminggu kita cari. Sekarang gitu loh. Ya kan lebih mudah lagi. Nah ketika udah ngomongin pensiun Bapak Ibu, saya sudah resign, saya sudah kembalikan semua seragam saya, terus kartu kesehatan saya sudah kembalikan. Saya fokus jalankan TNC. Dan di sanalah teman-teman mulai berpikir karena posisi yang mereka itu nggak nyaman sebenarnya, nggak aman. Karena dulu penghasilan masih besar, tamu masih ramai. Ketika sepi, mikir Bapak Ibu. Sedangkan harga
mulai bahan baku semua naik, beras naik, bensin naik semuanya dan biaya hidup semakin besar. Dan mereka baru berpikir Bapak Ibu. Ketika saya bisa pensiun di bintang 7, ini seperti saya tuh, HRD saya, beliau sangat respect sekali. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, hubungan kami di tempat kerja itu sangat bagus. Dari level tukang kebun sampai manajer Bapak Ibu. Dan sampai sekarang saya punya 5 pelanggan di sana, sekarang masih aktif pelanggan saya. Itu sebagai pakai produk TNC. Nah, pensiun saya ini benar-benar sangat membanggakan. Istri juga di awal nggak mendukung Bapak Ibu. Saya semenjak jalan TNC, istri saya tidak mendukung sedikit pun Bapak Ibu. Sampai titik bintang 8. Tidak pernah mendukung. Dan saya komitmen, kalau saya sukses, mereka pasti menikmati. Tidak didukung Pak, sempat saya pas home meeting sampai subuh Pak. Udah capek, mau pulang, masuk ke kamar, dikunci Pak. Saya tidur di luar, pernah saya alami. Karena kondisi itu nggak enak, mau ngelawan, dia nggak tahu apa impian saya. Saya mau berjuang bisnis ini untuk mereka kok, untuk anak-anak saya. Di bintang 7 ini banyak sekali tantangan yang saya lalui Bapak Ibu. Saya merasakan kok bisnis ini gini ya, saya udah semangat sekali Pak. Saya udah yakin dan bisnisnya membuktikan dan bisa pensiun saya. Sekarang sudah pensiun kok nggak ada dukungan sama sekali. Dan bersyukurnya saya memiliki mentor yang luar biasa Bapak Ibu. Next Pak. Dan mentor saya ini selalu mengatakan, ayo Pak Mansur berjuang. Kalau Pak Mansur sukses mereka pasti menikmati juga. Dan saya buktikan di bintang 7 ini Bu. Apapun yang terjadi, saya sebagai perokok, saya berhenti merokok. Saya minum, berhenti minum. Judi, saya berhenti judi Pak. Itu komitmen saya. Malu saya sama upline saya Pak. Itu komitmen saya ketika saya udah pensiun di bintang 7 Pak. Karena saya punya tekad. Karena bisnis ini kalau saya sukses, saya akan bisa menyukseskan banyak orang. Dan itulah komitmen saya berjuang. Saya sudah gantung semuanya, ayam saya yang udah jual semua. Saya berhenti merokok, bisa nggak? Bisa. Dulunya nggak enak Pak. Biasanya minum harus ada rokok. Ngopi harus ada rokok. Tapi begitu mau selesai Pak, itu butuh proses. Pelan-pelan. Mulai akhirnya saya bisa tinggalkan. Karena apa? Saya berkumpul dengan orang-orang positif. Orang-orang yang semangat dan orang-orang yang penuh visi. Selalu saya ada di dalamnya. Oh seperti ini kehidupan kita. Selalu saya dekat dengan upline saya dan ketemu orang-orang anak-anak muda. Malu dong seorang leader masih merokok. Katanya bisnis sehat kok masih ya kan? Kita ngomongin sehat. Setelah itu keluar. Saya bukan menyerang yang merokok. Anda merokok tetap merokok, silakan. Tapi ingat minum Renov, minum produk gitu maksudnya. Tapi kalau bisa, jangan merokok Pak. Sayangi istri, sayangi Anda, dan sayangi downline Anda. Anda mereka nggak nyaman. Kita ngomongin sehat. Jangan sampai bunuh diri Pak. Karena kalau rokok itu kan seperti bunuh diri kan, itu pistol. Itu andusnya kan seperti itu ya asapnya. Itu akan membunuh diri sendiri. Ya kalau bisa, saya sudah buktikan mudah-mudahan teman-teman yang merokok bisa berhenti merokok. Next Pak. Nah ini Bapak Ibu, saya dengan semangat antusias berjuang, grup saya lagi semangat-semangatnya, momentum terjadi, saya bisa membangun keluar kota Pak, jasa di NTB, NTT itu sampai ke Timur Leste, saya kembangkan bisnis TNC ini. Karena saya punya waktu. Sulawesi saya pernah kembangkan di Mamuju, terus ke Sumatera, itu ke Lampung saya kembangkan, sampai ke Palembang saya juga kembangkan Pak. Dan karena saya punya waktu yang berkualitas, makanya saya siap untuk berjuang. Nah ketika saya benar berjuang di bisnis TNC ini, saya mengalami banyak proses Bapak Ibu. Dan pada saat saya mau ngejar bintang 8, ini bintang 7 saya 2 karena itu mau mengejar bintang 8, bintang 7 saya hilang Pak. Dia hijrah, dia pindah multi level Bapak Ibu. Gimana perasaan saya sudah berhenti bekerja, saya mengalami grup saya hancur Bapak Ibu, rontok semua Bapak Ibu. Dan apa yang saya harus lakukan? Tuhan selalu memberikan hadiah, tapi tidak terbungkus dengan indah Bapak Ibu. Bahkan kadang-kala terbungkus dengan masalah. Tapi di balik masalah itu selalu ada berkah yang berlimpah Bapak Ibu. Jangan takut menghadapi masalah Bapak Ibu. Masalah saya cuma grup saya hilang.
Saya kembali harus dengarkan Netpi, saya harus baca buku lagi Bapak Ibu, dan saya konsultasi. Saya harus belajar merendahkan hati lagi. Ketika momentum itu grup-grup saya semangat, penghasilan saya besar, bonus saya besar, tapi grup saya, mereka kehilangan komitmen Bapak Ibu. Karena terpengaruh, diiming-imingi, ini loh yang bagus. Gak usah kerja, kamu tinggal setor duit, setelah itu tunggu setiap bulan dapat bonus. Tapi kenyataannya gimana Bapak Ibu? Setor uang, tinggal tunggu di penjara. Ya kan? Kebanyakan seperti itu. Dan kasusnya seperti itu banyak terjadi Bapak Ibu. Makanya anak-anak muda sekarang harus melek Bapak Ibu. Melihat gimana sebenarnya bisnis TNC ini yang besar Bapak Ibu. Jangan Anda ragu lagi untuk menjalankan bisnis TNC. Saya orang lama bergabung di TNC ini sudah membuktikan Bapak Ibu. Gimana jatuh bangunnya saya di TNC ini. Dan saya berproses, saya berjuang Bapak Ibu. Ketika masalah itu semakin besar Bapak Ibu, saya bersyukur memiliki mentor-mentor yang luar biasa. Saya konsultasi dan tepuk tangan buat para leader saya. Ini sponsor saya bawa Wayan Kemarena selalu memberikan doa yang luar biasa. Pak Mansu sabar, Pak Mansu pasti bisa. Baik Pak. Pak Adi Wijaya selalu mendampingi saya, setiap hari saya ditelepon. Sampai detik ini pun di posisi yang sama beliau tetap peduli sama saya. Beliau selalu memotivasi, selalu memberikan arahan. Beliau adalah leader-leader yang luar biasa. Terus Bapak Edi Kristanto, itu salah satu mentor kami di Bali, panutan kami di Bali. Beliau selalu mengarahkan visi. Semua orang-orang yang hebat selalu mendapatkan tantangan yang besar. Tapi orang-orang yang biasa, tantangannya semakin kecil. Kamu pilih yang jadi orang yang hebat apa jadi orang yang biasa? Siap menghadapi tantangan Bapak Ibu, dan ayo kita berjuang. Jangan takut untuk menghadapi masalah. Masalah pasti akan ada. Tapi setiap masalah selalu ada berkah. Jangan lari dari masalah. Kita hadapi masalah itu. Masalah di TNC sebenarnya nggak ada. Tapi eksternal itu banyak sekali masalah. Masalah dari grup. Masalah dari dalam. Dari luar cuman penolakan. Dan itu yang kami sudah lalui. Dan kami bersyukur memiliki mentor-mentor yang sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat para leader saya ini. Dengan semangat saya terus harus berjuang lagi Bapak Ibu. Saya harus berangkat ke NTT, Kupang. Dan saya bersyukur hari itu Bapak Ibu, saya ditemani oleh Diamond, seorang Diamond, Bapak Nyoman Aryawan. Beliau yang mengantarkan saya ke Kupang Bapak Ibu. Selama 10 hari saya Kupang. Mulai satu persatu grup kami didatangi. Mulai datang lagi, kami meeting selama 10 hari. Kami terus jalan. Dan akhirnya Bapak Ibu, beberapa tim kami mulai bisa bertumbuh. Dan leader-leadernya itu pada hilang. Tapi sekarang di sana sudah terlahir 2 bronze lion Bapak Ibu. Dan kami sangat bangga memiliki mentor-mentor yang sangat peduli. Ketika saya jatuh, beliau selalu ada di dekat saya. Saya hanya pasrah Bapak Ibu, saya hanya bersandar kepada Tuhan, mau mengadu sama siapa. Kalau ngomong sama istri selalu saya dinyek Pak, siapa suruh jalankan TNC. Itu kan banyak yang gagal. Mereka bukan negatif, cuman kasihan melihat saya gitu loh. Tapi saya nggak punya pilihan Pak, saya harus berjuang lagi. Dan akhirnya mulai terus saya berjuang Bapak Ibu, dengan motivasi dari leader-leader saya, pantang untuk menyerah Bapak Ibu. Saya buktikan, bangkit mulai grup saya, grup-grup saya yang hilang itu saya rangkul, yang di bawah lagi mulai bertumbuh Bapak Ibu. Mulai bertumbuh anak-anak muda, saya lakukan terus, saya follow up. Next Pak. Nah, karena beliau selalu menekankan kepada saya, Pak Mansu tahu nggak, di bisnis ini bukan hanya jualan. Bisnis ini bukan hanya ngomongin omset, tapi harus membangun aset. Dan itu beliau mengenalkan kepada saya, gimana harus punya komitmen. Bisnis ini juga cukup dengan semangat. Semangat penting, tapi komitmen jauh lebih penting Pak. Kalau namanya komitmen dan konsisten, kita harus lakukan. Harus lakukan Bapak Ibu terus. Presentasi terus kita lakukan. Join dan tidak join tidak penting. Yang terpenting adalah Anda berani presentasi. Karena dari hasil presentasi, otomatis pasti ada orang yang bergabung Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bergabung, pasti ada omset dan pasti kita dapat bonus. Itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Keyakinan inilah saya tumbuhkan semakin besar. Saya yakin kepada TNC, yakin kepada leader saya, dan yakin kepada One Vision. Ya tentunya
tindakan saya semakin besar, potensi saya besar dan hasilnya semakin besar. Tentunya harapan saya dengan doa dan usaha, akhirnya semua bisa terwujud Bapak Ibu. Satu persatu impian saya bisa terwujud. Dan ini kebanggaan buat saya dan saya diumumkan salah satu penerima mobil mewah Bapak Ibu. Pada saat kualifikasi itu, saya benar-benar merasakan sedih banget. Ketika grup saya hilang, sudah meninggalkan saya, di sana saya teringat, kok bisa ya? Ketika nama saya keluar Bapak Ibu, diumumkan pada saat itu di Bandung, dan saya di wisuda di China, dan penerima mobilnya saya di GWK Bali. Dan ini mobil yang saya dapatkan Bapak Ibu. Dan pada saat diumumkan itu nama saya dipanggil dan saya maju ke depan. Dan istri saya Bapak Ibu, beliau ikut menyaksikan pada saat nama saya dipanggil. Beliau mengatakan selalu tersenyum dan mulai pegang tangan saya ketika naik panggung Bapak Ibu. Masih bintang 8 mereka nggak percaya. Ketika saya dapat mobil Bapak Ibu, beliau baru tersenyum dan percaya 100%. Setiap saya lihat foto ini, ketika beliau nggak dukung saya, masih negatif tentang TNC, saya selalu komitmen. Suatu saat saya sukses, kamu akan bahagia. Suatu saat saya sukses, kamu akan bahagia dalam hati Bapak Ibu. Terus saya katakan seperti itu. Nah, setelah saya dapatkan mobil mewah, kalau di Bali itu penting banget kita harus membangun namanya tempat suci atau pura Bapak Ibu. Ini pura keluarga kami, yang kami bangun kurang lebih ya 400 juta. Ini untuk keluarga Pak. Ini bahannya dari batu cadas, itu dari letusan Gunung Agung itu. Ini pakai batunya semuanya, keseluruhan. Dan ini kami harus bangun, kami sangat bangga sekali. Di TNC ini satu persatu impian saya bisa wujudkan Bapak Ibu. Ini bersama keluarga kami bangun dan kami tunjukkan bahwa ini loh sebenarnya hasil dari TNC. Ini semua hasil dari TNC. Dan setahun kemudian setelah saya membangun merajaan saya yang tempat suci ini, saya membangun rumah orang tua saya. Next Pak, nah ini. Ini membangun rumah buat orang tua saya. Orang tua saya nggak pernah minta bangunin rumah, enggak. Tapi saya punya hadiah buat orang tua saya. Dan ini saya berikan, ini di kampung saya, ini dari tampak depannya Bapak Ibu. Nah ini di kampung saya itu banyak pohon-pohon kelapa. Dan ini sekitarnya di Sidemen itu pegunungan semua Pak, daerahnya dingin. Dan ini tampak dari depan, nah ini sudah jadinya Bapak Ibu. Ya ini rumah sederhana, mungkin Anda lebih mewah punya rumah, tapi menurut saya ini rumah mewah saya senang sekali. Kalau malam Pak, wah seperti ini Pak. Ini seperti villa, saya pulang kampung itu tidurnya di villa Pak. Saya sudah kasih air hangat, nggak perlu kasih AC karena sudah dingin Pak. Takutnya itu tambah beku saya nanti kalau saya kasih AC. Dan ini, saya rasakan benar-benar sangat senang sekali orang tua saya. Beliau punya warung, setelah tutup warung beliau pulang. Tidur di sini, saya senang sekali Pak. Karena saya jarang pulang kampung, paling-paling sebulan ya 2 kali lah. Tapi orang tua saya tinggalnya di sini. Dan ini kebanggaan. Ketika saya serius jalankan bisnis ini, dukungan beliau itu luar biasa Pak. Selalu, Nyoman pasti bisa, tekuni aja. Kamu tekun, jujur, pasti kamu sukses. Itu pesan dari orang tua saya. Dan dari rumah inilah saya benar-benar merasakan kebahagiaan buat keluarga. Di samping itu juga, tentu saya memberikan hadiah juga buat istri saya. Next Pak, ini. Pada saat pas beliau berumur 42 tahun, istri saya bisa berikan hadiah kunci. Bukan kasih coklat Bapak Ibu, kasih coklat bisa rubung semut, kasih bunga bisa layu, tapi kasih kunci Bapak Ibu selamanya bisa dikenang. Ini mobil untuk ke pasar, untuk ngantar anak sekolah. Pasar bawa mobil Bapak Ibu. Saya senang melihat beliau bahagia, beliau benar-benar merasakan indah banget hidup ini Pak ya. Iya, bersyukur Bapak berjuang. Dukung Bapak ya.
Dan mereka dengan semangat Bapak Ibu, mereka sekarang serius juga jalankan bisnis ini, beliau melakukan totok wajah. Nah selain itu Bapak Ibu, saya bisa dapatkan untuk mobil dan grup kami juga bisa dapatkan mobil niaga dan beberapa grup kami juga dapatkan mobil mewah. Dan selain itu saya juga dapatkan jalan-jalan ke luar negeri. Ini ada Asia ke Singapura, ke Thailand, ke Australia. Dan ini bahkan setiap tahun itu selalu kami dapatkan. Saya senang sekali. Dulu 16 tahun di pariwisata, boro-boro kita dapatkan jalan-jalan ke luar negeri, enggak pernah Bapak Ibu. Pintar bahasa Inggris tapi enggak pernah ke luar negeri. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, saya berjuang di sini, saya memiliki orang tua yang selalu memberikan doa kepada saya. Yang selalu mereka merindukan kapan Nyoman sukses. Saya terus berjuang. Ketika beliau sakit, terbaring di rumah sakit, saya belum bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Beliau masuk di rumah sakit itu selama 2 minggu pada saat saya masih muda. Saya bisa hanya nelpon, gimana Ibu, udah sehat? Jangankan uang yang saya bisa kasih, nggak bisa Bapak Ibu. Saya hanya bisa nelpon, saya nggak dapat waktu untuk pulang. Beliau terbaring di sana, di rumah sakit ditemani sama bapak, sama adik. Saya hanya bekerja. Setelah pulang dari rumah sakit, beliau katakan, Ibu gak kuat lagi. Ibu sakit. Kemana harus pergi, kemana harus berobat. Saya belum kenal TNC pada saat itu. Ketika beliau terbaring seperti ini, itu beberapa tahun yang lalu, dia akhirnya masuk rumah sakit, akhirnya sembuh, akhirnya saya kenal dengan produk TNC ini. Sekarang Bapak Ibu, setiap bulan saya bisa ngasih produk buat kedua orang tua itu 1,5 juta Bapak Ibu. Pada saat saya kerja, saya tidak pernah ngasih uang 100.000 pun. Jangankan 100.000 aja nggak pernah saya kasih. Tapi ketika saya jalankan TNC, saya bisa memberikan produk Bapak Ibu senilai 1,5 juta itu setiap bulan. Dengan kesembuhan beliau sehat, beliau kelihatan lebih muda lagi, beliau lebih semangat lagi Bapak Ibu. Dan saya bangga. Produk TNC ini membuat awet muda, membuat lebih sehat. Ketika saya lihat wajah orang tua saya, semakin celing Bapak Ibu. Pas pulang kampung kami rawat, kasih spirulina, facial, totok wajah, kami lakukan. Kami terapi Bapak Ibu. Dan istri saya selalu memberikan perhatian, bahwa satu-satunya orang tua kita, gimana kita bisa berikan yang terbaik. Karena kulit beliau semakin keriput, sudah pasti. Tapi dengan produk TNC, itu mulai Bapak Ibu, lebih kencang lagi, lebih bersih lagi. Tentunya kesehatan dari dalam, dulunya infeksi paru-paru dan kencing manis, itu sudah sehat semua, total Bapak Ibu, bersih. Itu sudah cek di lab, produk TNC ini sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu, ketika Anda bisa melihat foto ini, coba bayangkan, ini ada wajah orang tua Anda. Di mana orang tua Anda, mungkin saat ini masih sehat, Anda bersyukurlah. Tapi ketika orang tua Anda sakit, apa yang telah Anda bisa berikan? Pernah nggak Anda berpikir, apa yang kita bisa berikan kepada orang tua kita? Mereka lagi butuh Bapak Ibu. Tapi mereka nggak pernah minta kepada Anda. Karena mereka tahu, kita belum mampu Bapak Ibu. Wajah orang tua lama-kelamaan semakin tua dan semakin keriput. Tapi sebelum mereka tua Bapak Ibu, sebelum mereka dipanggil, sudah bisa memberikan enggak sesuatu yang mereka benar-benar berharga dalam hidupnya. Saya sangat bersyukur dibesarkan, disekolahkan dan dididik oleh orang tua saya yang tidak pernah memarahi saya, dan saya bangga punya orang tua Bapak Ibu.
Dan kehidupan orang tua saya itu benar-benar mereka nyaman sekali. Tinggal di kampung, pas ada upacara, beliau seorang pemangku, dan beliau sebagai pengayom masyarakat juga, beliau selalu melayani. Dengan produk TNC, mereka sudah buktikan dan bisa menjual produknya dan bisa berbagi kepada masyarakat. Karena kesembuhan dari produk-produk TNC ini salah satu bukti. Kekuatan saya berjuang di TNC, walaupun badai, masalah, dan hancur di grup saya. Tapi saya punya keyakinan karena produk ini luar biasa. TNC akan selalu berdiri kokoh Bapak Ibu. Dan para leader saya selalu mendoakan saya, mensupport saya. Ketika saya jatuh pun, saya sampai di dasar, tidak ada jalan turun lagi. Saya tinggal naik Bapak Ibu. Tapi persiapan untuk naik, itu butuh proses. Dan saya benar-benar bersyukur dengan doa orang tua saya. Selalu memberikan yang terbaik. Nyoman pasti bisa. Jangan pernah menyesal. Kamu sudah dalam perjalanan. Jangan hanya berhenti kamu. Begitu berhenti kamu sudah gagal. Begitu kamu jalan, di ujungnya pasti ada untuk pintu kesuksesan buat kamu. Dan selalu beliau memberikan motivasi, selalu memberikan arahan, dan dengan kesabaran beliau lah saya benar-benar bisa berjuang Bapak Ibu. Dan beliau sekarang Bapak Ibu seorang penjual di warung, dia jualan, terus juga melayani juga buat umat Hindu yang sembahyang, beliau selalu memberikan siraman rohani, selalu memberikan motivasi Bapak Ibu bahwa saya dibanggakan. Anak saya sukses itu berkat TNC. Anak saya sukses itu di TNC. Karena beliau melihat apa yang saya kerjakan ini adalah mulia sekali Bapak Ibu. Mana ada yang bisnis TNC berbohong, membohongi Anda. Ini produk yang bagus, kita buktikan bagus. Ini dapat mobil, kita buktikan dapat mobil. Kita bukan sombong Bapak Ibu. Saya tunjukkan seperti ini bukan sombong. Inilah sebenarnya saya berjuang di TNC, ini yang saya dapatkan. Anda hanya masalah waktu untuk berjuang dan untuk mendapatkan apa yang saya dapatkan. Saya yakin Bapak Ibu, Anda punya orang tua yang selalu mendoakan Anda. Ketika Anda mungkin pergi jauh, kadang-kadang beliau sedih, dia memberikan doa pada Anda. Semoga nak kamu selamat. Bapak Ibu hanya bisa berdoa, semoga kamu sukses. Semoga kamu selamat dalam perjuangan ini. Dan selalu pesan dari orang tua itu seperti itu. Dan selalu teringat dalam masa-masa susah kita berjuang di TNC ini. Karena percayalah, doa dari orang tua Anda itu sangat luar biasa. Sayangilah orang tua Anda. Sayangilah ibu Anda. Dan dari sekarang sampai mungkin di rumah ucapkanlah terima kasih. Dan mohon dukungan dari orang tua. Terutama ibu Anda. Mungkin sekarang ada bapaknya yang gak setuju. Anda tetap jalankan Bapak Ibu. Anda buktikan. Karena seperti bapak saya gak setuju saya jalankan bisnis ini. Ngapain kamu sekarang sudah kamu bagus kerja, kamu ngapain jualan obat? Banyak orang yang di luaran bangkrut gara-gara jual obat, banyak yang rugi. Saya digitukan. Tapi karena dorongan ibu saya, selalu saya ingat bahwa ibu itu jauh lebih dekat berikan sentuhan. Selalu saya dielus-elus. Ketika saya sudah sedih, gak punya pengharapan, saya mau berhenti. Ngapain saya berjuang? Gak ada yang mendukung, istri juga gak mendukung di awal. Bapak juga gak mendukung. Tapi belayan orang tua saya, ibu saya, itu sampai melekat di hati saya Bapak. Karena itu rasa kasih sayang yang diberikan oleh ibu saya merasakan banget. Mudah-mudahan foto ini bisa mewakili orang tua Anda. Mungkin orang tua Anda saat ini masih sehat, bersyukurlah. Tapi ketika beliau sakit, Anda bisa berikan yang terbaik, waktu yang berkualitas Bapak Ibu. Dan saya dengan ibu sekarang jauh lebih dekat. Kemana-mana saya akan jemput, sembahyang kita bisa bareng.
Bisa ngumpul bareng sama orang tua. Dulu boro-boro Bapak Ibu. Jangankan ngumpul sembahyang aja saya jarang-jarang sama Ibu. Tapi lewat bisnis TNC ini banyak perubahan yang saya dapatkan. Saya senang sekali ketika ibu saya itu mengatakan, Nyoman sekarang sudah sehat, Nyoman sekarang sudah sukses, jangan kamu sombong. Ingat, kecil jangan minder, besar jangan sombong. Tapi besar jadilah penyalur berkat buat banyak orang. Next Pak. Bapak Ibu, hari ini saya mengungkapkan semua apa yang jadi sedih saya, kekesalan saya, dan kebahagiaan saya diungkapkan kepada Anda. Dan rasa syukurnya saya bertahan di TNC ini, karena saya percaya satu hal, karena produk, dan saya percaya pada upline saya, dan saya percaya karena TNC. Berkat pendidikan dari One Vision, pengembangan diri saya rasakan perubahan. Saya sekarang sudah fokus, tidak merokok lagi. Banyak pun tantangan Bapak Ibu, ayo minum lagi. Enggak, saya katakan enggak, ini komitmen. Diajak saya judi, enggak. Saya katakan saya sibuk. Kalau enggak Bapak Ibu, saya akan dibikin lagi lingkaran-lingkaran seperti teman-teman kita di luaran Pak. Dan itu satu seperjuangan saya, yang kami ajak dulu berjuang judi, rumahnya kejual Bapak Ibu. Sekarang pindah rumah mereka. Bahkan ada yang sampai kos. Itu gara-gara apa? Judi Bapak Ibu. Harapan kaya itu pasti ada, tapi miskin pasti Bapak Ibu. Orang penjudi itu habis-habisan. Tapi saya Bapak Ibu berkat TNC bersama One Vision itu merubah kehidupan saya. Saya berjuang Bapak Ibu karena apa? Saya ingin perubahan. Karena yang paling kekal adalah perubahan. Saya siap untuk berubah dan saya siap untuk belajar. Dan terbukti Bapak Ibu, next Pak. Dengan terus saya belajar, tentunya pengharapan-pengharapan yang lebih besar saya dapatkan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru. Bunga selalu mekar dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberikan pelangi di setiap badai. Senyuman di setiap tetesan air mata, berkah di setiap doa, dan jawaban di setiap doa Bapak Ibu. Ketika ada cobaan Bapak Ibu yang menerpa Anda jangan lupa untuk berdoa. Saya punya masalah besar, saya hanya bersandar firman Tuhan Bapak Ibu. Saya nggak punya pilihan lain. Saya hanya Tuhan percaya bahwa ketika saya punya masalah besar, Tuhan akan menyiapkan segala-galanya. Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Pengasih. Semoga perjuangan saya ini, saya sebagai mantan penjudi dan mantan karyawan bisa berubah lewat TNC ini. Apa bedanya dengan Anda? Anda yang masih muda semuanya. Anda terus berjuang Bapak Ibu dan bergerak. Dan jangan mudah untuk menyerah Bapak Ibu. Dan jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Kalau Anda yakin hari ini, para pengundang Anda peduli dengan masa depan Anda diundang hadir ke sini, itu bukan secara kebetulan. Anda diutus oleh Tuhan untuk belajar bagaimana menghargai dan bagaimana menjadi orang-orang yang sukses Bapak Ibu dan bisa membantu banyak orang. Dan saya yakin dan percaya hari ini bagi Anda yang percaya bahwa Anda bisa sukses, kami mohon untuk berdiri. Kami mohon untuk berdiri. Bahwa kesuksesan itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Bapak Ibu sekalian, percayalah, kesuksesan kita ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Kalau Anda yakin dalam bisnis TNC ini, itu akan merubah kehidupan Anda setahun, 2 tahun ke depan. Itu akan menjadikan Anda akan jauh lebih berharga. Karena TNC, Bapak Ibu, ini adalah salah satu cara untuk mencapai kesuksesan. Salah satu cara untuk membuktikan kita bisa mampu menjadi seorang pemenang Bapak Ibu. Next Pak. Terakhir Bapak Ibu, saya akan lihat perjuangan kita bahwa kita selalu punya pengharapan yang lebih dahsyat lagi. Sekali lagi jangan Anda pernah takut untuk bermimpi besar.
Percayalah Bapak Ibu, semua tetesan air mata itu akan berbuah kebahagiaan Bapak Ibu. Tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Perjuangkanlah masa depan Anda demi orang-orang yang Anda cintai. Di mana ada lilin-lilin seperti ini, tetap lilin yang pertama akan memberikan lilin pengharapan buat Anda. Ketika Anda punya masalah besar, Anda jangan takut untuk hadapi masalah. Anda hadapilah masalah itu. Anda bangkit. Anda selalu katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas masalahnya. Karena percaya Bapak Ibu, dengan masalah inilah kita akan lebih kuat. Dengan masalah ini kita akan lebih besar. Anda hadir di sini, saya yakin dan percaya Anda adalah sebagai pemenang-pemenang di TNC Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya doakan hari ini saya dan Anda hadir di sini, kita belajar sama-sama. Kita sudah dibukakan visinya bahwa TNC itu akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan jalannya sudah ada, tergantung dari Anda untuk menyikapi. Dan impian yang besar dan sikap yang positif itu menentukan masa depan kita. Bapak Ibu dan sekalian, mari angkat tangan Anda. Tunjukkan kepada Tuhan, kepada dunia, bahwa kepalan ini Bapak Ibu, dan semangat Anda, juang Anda di TNC, dan terus berjaya dan terus berkobar Bapak Ibu. Dan satu kata, ketika Anda kepalkan tangan ini, Anda katakan satu hal, saya pasti bisa. Saya hitungan ketiga, Anda katakan satu kali saja dengan lantang, saya pasti bisa. 1, 2, 3, saya pasti bisa. Terima kasih dan sukses buat Anda semua.